Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean. Saya tetap berdoa ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudara berada dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Kalau juga kurang-kurang, kadang-kadang kita aja yang berkata kita kurang. Tapi ketika kita melihat dan kita tahu bersyukur, maka segala sesuatu yang menurut orang kurang, itu tetap bisa menjadi contoh berkat yang kita syukuri. Dan hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Percaya deh. Ya, yang membuat kita kurang ketika kita mulai nyerah dan kita nggak berani berdiri untuk melangkah bekerja, melihat berkat Tuhan yang tersedia di depan sana ya. Jadi bagian ini penting. Nah, mengapa saya katakan penting? Kita bisa belajar dari Musa bagaimana Tuhan memanggil Musa. Musa juga tidak yakin dengan apa yang ada di depan sana sehingga dia bilang, siapa sih saya ini? Lalu Tuhan bilang, wow, Musa luar biasa. Pakai bilang nggak bisa ngomong, aku lidahku keluh dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya tetap Musa menjadi pemimpin walaupun harus ditemani oleh Harun ya, dan beberapa orang yang kita bisa baca di dalam kitab Keluaran. Nah, permulaan dari situ yang menarik bagi saya adalah ketika Musa melarikan diri lalu berjumpa dengan Yitro dan mulai berkeluarga di situ bersama istri dan mertuanya, pada bagian waktu yang tepat Tuhan memanggil Musa. Dan peristiwa ini terjadi tentu ketika Musa melihat ada semak belukar yang terbakar tapi tidak hancur, dan Musa mulai mendekati dan mau mencari tahu. Dan ada dialog yang menarik ketika Musa mulai mendekat. Nah, kita akan lihat ini bagian yang luar biasa di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita hanya masuk langsung di ayat yang kelima ya. Jadi waktu Musa datang mendekati, tiba-tiba Tuhan berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu. Lihat, dikatakan kepadanya, Musa, Musa. Jadi Tuhan bicara, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Tuhan. Nah, itu ayat 4 ya, sebagai pengantar supaya saudara mengerti bagian yang akan kita tuntaskan adalah di ayat yang kelima. Dikatakan begini. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Wow, luar biasa. Tuhan ingatkan kepada Musa, jangan dekat-dekat, jangan kau datang. Kalau kau mau datang ke sini, engkau harus tanggalkan sendalmu atau sepatumu. Ini menggambarkan sesuatu yang kotor ya. Engkau jangan datang kepadaku dengan sesuatu yang kotor. Engkau harus datang dengan sesuatu yang bersih. Nah, ini nanti bisa jadi perdebatan ketika saudara berkata, bukankah ke gereja hari Minggu itu justru tempat orang-orang yang kotor? Benar, engkau datang ke gereja dalam perasaan hati yang kotor. Tapi begitu kau masuk dari depan pintu sana, maka yang kotor itu harus kau tanggalkan. Kau datang dengan suasana kau, dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Memang di dalam gereja kita akan menangis dan bilang, Tuhan, aku ini kotor. Sesungguhnya engkau sudah bersih. Itu hanya tinggal pengakuan. Orang-orang yang masuk datang ke ruang yang kudus. Gereja inilah ruang yang kudus. Saudara sesungguhnya sudah menanggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang masih ke gereja dan pulang masih tetap dendam dan benci, Pak Pendeta? Ya, itu biar dia berperkara sama Tuhan. Dia sudah menyimpang dari apa yang Tuhan katakan. Kalau kau dekat-dekat, kalau kau mau masuk, kau tanggalkan kasut. Jadi hari ini jelas sekali, itu pun juga digenapi ya oleh Tuhan Yesus. Kalau kau sekiranya datang ke rumah Tuhan, lalu kau ingin memberikan sesuatu dan kau ingat sesuatu tentang saudaramu, kau selesaikan dulu, keluar berdamai. Jadi intinya pelajaran dari Keluaran pasal 3 ayat yang kelima, Tuhan ingin mengatakan, datanglah kepadaku dengan hati yang bersih. Kalau kau ada dendam, kau lepaskan. Dan waktu kau lepaskan, kau datang kepadaku, maka aku akan menyempurnakan apa yang kau lepaskan. Sehingga kau menjadi bersih, kau kudus, dan kau akan keluar. Kau akan sama seperti Musa diutus untuk dalam perjalanan hidupmu. Kau akan berhasil di mana Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada diri kita masing-masing. Setiap kita punya tanah perjanjian masing-masing yang saya percaya kita akan tuntaskan. Walaupun perjalanannya mungkin harus muter-muter 40 tahun. Ya, itu bagaikan Musa ya. Saya nggak yakin lah saudara sampai 40 tahun. Tuhan kita terlalu baik saudara ya, karena 40 tahun kita nggak kuat mungkin ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pelajaran hari ini jelas ya, kita belajar dari seorang yang namanya Musa, seorang yang dipakai Tuhan. Di awalnya Tuhan mengatakan, kalau kau datang kepadaku, tanggalkan semua kasutmu. Jadi hari ini saya mengajak saudara dan saya, tanggalkan semua persoalan-persoalan hidup kita, hampiri Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan persoalan hidup kita untuk kita jalan bersama dengan Tuhan mencapai tujuan-tujuan yang kadang kita nggak pernah mengerti, tetapi itu menjadi berkat
yang disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan, tanggalkan kasut kita, maka kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Rio Panggabean, Ekumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Amin.